Gede Mahabrata, Pak, kerja di pendidikan. Ini sangat menarik sekali, Pak. Terima kasih. Ada bagusnya Ibu yang disampaikan. Cuma sayang ini SMA-nya libur. Kalau ada pas Ramal ini menarik sekali. Itu satu ya. Mungkin singkat aja pertanyaannya. Memang benar Bapak Ibu semua umat yang saya hormati harus satu paham afektif dan kognitif, satu terakhir psikomotorik. Bagaimana cara banyak, salah satu contoh direktur saya, Pak, anaknya dipaksakan sekolah Telkom pada semester 4 gugur. Itu salah satu dari contoh Ibu sampaikan. Begitu dikasih kebebasan memilih universitas di Kalimantan, fakultas kehutanan akhirnya berhasil. Sampai sekarang bekerja di Kalimantan. Itu salah satu contoh. Tadi yang diutamakan adalah gantung diri itulah. Tadi anak tidak bisa menemui banyak karena dipaksa mungkin sekolah di sini. Benci kepada orang tua. Pertanyaan saya singkat sekali, bagaimana mendoktrin anak? Kesimpulan yang terakhir, berdasarkan anak itu mendapatkan dari minat, dari sang yang dewasa, dan bakat dikembangkan sesuai dengan perkembangan psikomotorik. Tolong kiat-kiat Bapak Ibu berdua mungkin mempunyai pengalaman supaya bermanfaat untuk kami bisa mendidik anak. Yang sulit adalah spiritual. Nah, sampai tuntas si anak itu kalau bekerja sampai ke tanggung jawab dan apa tadi yang juga begini sudah Indonesia. Ayo, semua atas pertanyaan luar biasa sekali. Pertanyaan tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita berbicara apa sih tipsnya, apa sih rahasianya biar anak kita doktrin kehinduannya tidak ada formula yang pas Bapak Ibu sekalian. Formulanya adalah, ya betul tadi yang disampaikan bahwa karakter ini akan menjadi sebuah warna kehidupan seseorang. Karena karakter ini akan bisa menjadi destiny-nya orang ini apa. Nasib kita itu tergantung karakter kita Bapak Ibu sekalian. Kalau karakter kita jelek terus nasib kita. Ya, siapa yang akan trust sama kita? Ya, trust adalah sesuatu yang harus dibangun dari sebuah karakter. Ya, orang bisnis kalau mau trust, no bisnis. Ya, tidak ada trust antara anak dan orang tua, tidak terjadi proses pendidikan yang luar biasa. Jadi penting bagi saya Bapak Ibu, trust inilah yang harus kita jadikan sebagai salah satu doktrin untuk membuat anak kita berkarakter. Trustnya dari apa? Sudah disampaikan tadi sama istri saya tersayang. Apa? Kita semua harus memberikan example. Dek, kamu nggak boleh main handphone. Bapaknya tapi karakter yang seperti apa? Masukkan doktrin kehinduan ini. Sudah jelas di ajaran agama kita. Apapun yang kamu lakukan dasarnya adalah dharma. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tanpa berdasar dharma. Kalau tidak berdasarkan dharma, maka itu bukan kebenaran. Itu sanggup tidak Pak? Ini loh doktrinnya. Doktrin kita kepada anak-anak kita, kita harus membuat anak kita merasa percaya diri beragama Hindu. Jadi ngelengking suara dia ngomong ini. Harus membuat anak kita trust. Nabi yang membuat mereka trust, example tadi. Biar disiplin, biar dia berprestasi, latihan sehingga dimecut. Begitu juga kita mendoktrin anak-anak kita agar dia tetap menjadi Hindu yang militan, maka sing dan dimecut. Ampura dia mengonten boleh kepuran kira tuh kali pekuli. Itu contoh yang kita real hadapi di Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Sikap apa yang harus kita lakukan dengan ini Bapak Ibu? Itu menjadi PR kita bersama. Saya tidak bisa memberikan tips dan trik bagaimana saya yang penting pokoknya panggilan dharma diutamakan. Tadi sebuah contoh yang luar biasa. Acara ini Ampura yang kira-kira sedikit. Satu lagi Bapak Ibu. Ada dua lagi dia. Monggo Bapak. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber, yang mana pada abad 21 kita akan mendapatkan bonus demokrasi. Sudah tentu apabila bonus demokrasi itu bisa tercapai, kita akan menjadi negara nomor 7 terbesar di dunia. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk mendapatkan pemerintah? Tadi sudah disebutkan. Tadi saya telepon Pak Jokowi, Pak, apa rencana Bapak, Pak? 2045 saya akan ciptakan Indonesia emas. Apa intinya Indonesia emas?
menciptakan generasi muda Indonesia yang berkarakter. Sehingga pendidikan karakter itu, pendidikan penguatan karakter itu menjadi instrumen yang sangat-sangat penting di dalam proses mempersiapkan Indonesia emas di 2045 dan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dan menghadapi bonus demografi. Karena bonus demografi 80% orang-orang yang akan hidup nanti 2020-2035 adalah orang-orang milenial. Milenial itu usia berapa? 81 ke sinilah, kelahiran 81. Ini kelahiran tahun 18 semua kita. Itu adalah orang-orang milenial, orang-orang muda yang kita lihat sekarang respeknya seperti apa. Karakter itu akan menjadi nasibnya dia di masa depan. Ya, itu yang dipersiapkan oleh pemerintah. Apa yang dilakukan kemudian ya, mungkin detailnya nanti Bapak Ibu silakan search di mana, banyak sekali. Ya, mungkin masing-masing kementerian sudah punya apa yang harus dilakukan. Kemudian tipsnya, ya, biar sukses. Ada yang ingin disampaikan, Bu? Oh, sudah disampaikan ada beberapa gitu ya. Apa peranan orang tua? Yang jelas orang tua di dalam proses Pukawot ini sebuah transformasi yang luar biasa. Saya ingin menggambarkan secara singkat bahwa talent management itu harus kita lakukan sekarang. Dengan cara apa? Coaching. Coaching bukan hanya dalam pengertian sebagai seorang trainer, ya, tapi kita orang tua harus memberikan coach kepada putra-putri kita. Apa bentuk coachnya? Apa value-nya? Tergantung value keluarga Bapak Ibu. Apa value-nya? Bapak Ibu, value ini akan menjadi sebuah hal yang sangat penting ketika anak-anak kita diinterview oleh orang yang mencari kerja. Saya sering bertanya, besok saya ke Semarang akan calon-calon perwira Apol. Pertanyaan pertama saya, apa yang diajarkan oleh keluargamu kepadamu? That's about value. Nilai-nilai. Oh, saya diajari, saya berani berpendapat, saya dari penjelasan itu kita bisa memahami karakter seseorang. Oh, dia berarti terbiasa nih dengan keluarganya, terbiasa berkomunikasi. Implementasinya apa? Dia mampu nanti berdebat dengan teman-temannya, mampu bekerja sama, tidak malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Implikasinya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi coach sesuai dengan value-nya. Artinya kita sebagai orang tua harus menyesuaikan afek kita Bapak Ibu, afeksi tadi. Bahwa ketika anak memiliki keinginan yang tidak sesuai dengan kita, tapi kita masih punya waktu untuk memikirkan dan menerima. Oh, kayaknya anak saya punya awareness yang lain. Saya pasti punya waktu untuk menyesuaikan diri dengan apa yang anak saya mau. Secara psikologisnya seperti itu. Jadi nggak serta-merta. Bapak nggak setuju. Kalau nggak mau, Bapak nggak kasih uang kuliah. Anak-anak nanti itu, Pak, Bapak nggak perlu ngasih saya uang kuliah. Saya sudah dapat banyak dari endorse. Follower saya 5.000. Nah, apa peran kita sebagai orang tua Bapak-bapak? Ke laut, hancing. Nunggu, apa anak saya nelpon? Itu yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan apa yang mesti saya sampaikan ya? Utamanya adalah komunikasi dalam keluarga ya. Ya, yang saya mau tekankan itu karena pengalaman saya di perkuliahan yang terjadi adalah kurangnya komunikasi sejak waktu di rumah, pergi keluar rumah lepas dari orang tua. Ya, jadi Bapak Ibu selagi sekarang ini anak-anaknya masih ada di dalam area Bapak Ibu sekalian, gitu kan ya. Silahkan lebih banyak komunikasinya, biasakan untuk terbuka, mulai belajar. Terima kasih. Sampaikan, ya. Satu, waduh. Oh, ya. Sebenarnya saya hanya menambahkan sedikit ya dari apa yang saya dapatkan di Pasaman Kertajaya. Tidak pasti bangun. Jadi habit itu harus dibangun Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu tadi yang disampaikan konsekuen. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya jawab. Dia hebat karena dia on time. Ya. Kenapa sekarang mau dikalahin sama batik? Batik on time. Jadi jangan sepelekan masalah waktu, karena hidup kita ini menunggu waktu Bapak Ibu, menunggu dipanggil sama hidup yang dewasa. Kalau kita tidak isi dengan hal-hal yang positif, maka sia-sialah kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak bermakna. Oleh karena itu mari kita manfaatkan waktu kehidupan kita ini untuk memaknai kehidupan kita. Bagaimana caranya untuk bermakna? Banyak berguna untuk orang lain. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kekurangan kata saya Om Santi Om. Sabar ya. Bapak
Bapak Ibu, seperti di janji saya, itu ada tes minat bakat dan gratis untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, sebenarnya hari ini saya mau memberikan tes minat dan bakat sambil mencuri memeluk cewek cantik ya. Jadi nanti kalau ada anak putra putri Bapak Ibu mau tes minat dan bakat, nanti mungkin boleh berkoordinasi dengan pasarangan ya. Saya berdua, saya akan menyiapkan waktu untuk memberikan pelayanan psikologis. Nanti bisa di klinik ya, klinik kesehatan. Kita punya klinik loh Bapak Ibu yang dari luar Banjar Tangerang. Kita punya klinik kesehatan, psikologi dan lain sebagainya. Kalau ada yang mau konsultasi silahkan. Dan Bu Greta, sungguh luar Thank you.